Dari mana anak itu berasal? Allah yang menciptakan. Dari Allah setuju? Dari Allah setuju? Allah menciptakan, bukan dari Allah. Dari Allah, betul. Allah Saya tidak tidak tanya mempunyai diciptakan atau tidak. Begini loh. Saya tidak tanya itu diciptakan atau tidak. Yang saya tanya, anak itu dari siapa? Dari Maryam. Yang Bukan dari menciptakan Allah. itu Allah. Bukan dari Allah. Loh. Aku lah bilang sih, Dis. Kamu bisa nggak otakmu itu loh? Oh, ini si Anu ini. Banter-banter aja. Oke, Bang. Abang tadi nyimak, Bang. Saya nyimak tadi mulai kamu membahas anak putra Maryam. Oke. Di bagian mana tadi yang kurang jelas, Bang? Yang ketika terjadi peristiwa penyaliban tersebut, lalu terjadi keselamatan. Terus ketika kalau Muhammad masalah diracun. itu saya setuju sama kamu, Dis. Udah clear ya? Clear? Ya, clear. Kalau masalah apakah itu iblis saya berjasa setuju di sama situ? kamu. Yang saya Sebentar, Bang, sebentar. Bang, Enggak, kipasnya dimatikan dulu, Bang. Kipas ikutan diskusi ke sini dia. Matikan dulu kipasmu. Oke, tak keluar. Tak keluar dulu. Oke. Apakah dari pembicaraan saya tadi akan Anda simpulkan bahwa iblis berjasa? Pokoknya saya ngikut kamu yang tadi itu. Kamu itu benar. Saya Tenang Bang Muhammad, tenang. Jangan seperti Romo KP kalau ditanya A, jawabnya ke pasar, ke kebun, kemana. Dengar. Apakah menurut penjelasan saya tadi bahwa iblis berjasa? Iblis itu tidak berjasa. Oh, ya, mantap. Udah jelas kan? Gitu jelasinnya. Kalau jelasin begitu, mereka ngerti. Silakan, apa yang mau Anda bahas? Gini ya, sebenarnya memang iblis itu ada jasa, tapi tidak berguna lah jasa itu. Jadi disebutkan tidak berjasa. Apa jasanya iblis? Ya, dia itu akibat, sebab akibat dia. Pertanyaan saya, apa jasanya iblis? Jasanya iblis apa? Jasa yang tidak berguna. Soalnya dia itu iblis, jasa yang tidak berguna. Udahlah, kita nggak usah. Ya sudah, Anda mau bahas apa? Anda tadi sudah cukup paham dengan itu. Apa yang mau Anda bahas sekarang? Isu apa? Yang saya bahas ya, yang mau saya bahas, tolong kita bicara tentang mulai anak Tuhan. Nah, kamu tadi bicara mulai anak Tuhan. Tolong kita bahas lagi. Kamu mulai lagi. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, apakah engkau akan menyembahnya? Oh, itu yang kedua. Ya, saya jawab ya. Jawab dulu. Jangan sebentar, jangan seperti Romo capek kalau ditanya. Ditanya A, jawabnya B, C, D, A, F, G. Sebentar, pertanyaan saya. Ya. Jikalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, apakah Anda akan menyembah anak tersebut? Aku akan menyembah. Soalnya kenapa? Kamu tak ajarin ya di sini, tak ajarin. Soalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin mempunyai anak selama-lamanya. Makanya ada ayat gitu. Nah, itu aku mau ngajarin kamu. Jawaban yang mantap. Gini, kalau Romo capek debat dengan saya harusnya gini jawabannya biar keren. Baik. Jadi, pertanyaan saya kepada Anda. Kalau Allah punya anak atau kalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, Anda akan menyembahnya. Baik. Aku akan menyembah. Seperti Allah mengatakan menyuruh Muhammad untuk mengatakan itu. Aku akan mengikuti. Pertanyaan saya. Apa tujuan dipilihnya Isa ibnu Maryam oleh Allah? Nabi Isa, iya untuk Bang, coba dengarkan saya. Dengarkan, tenang. Apa tujuan Allah memilih Maryam? Saya ulangin karena agak selip tadi ngomong. Apa tujuan Allah memilih Maryam? Ya, untuk melahirkan anak toh. Untuk melahirkan anak. Anak siapa? Anak Maryam. Oke, anak Maryam. Anak yang ada di dalam Maryam itu dari siapa?
Dari Maryam. Dari Maksud Maryam, kamu dari Maryam. kurang lengkap. Sebentar, tenang. Pertanyaanmu lengkapkan Tenang, dulu. tenang. Shh. Apakah Maryam sendiri yang bikin ada anak dalam dirinya? Semua manusia tidak ada yang Saya nggak nanya semua manusia, satu-satu. Tenang. Iya. Tenang. Oke. Kita rekonstruksi dulu, ulang-ulang dulu ya, biar sambil teman-teman nyiapin kopinya. Dengar. Monggo. Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak. Setuju. Betul. Oke. Anak yang ada dalam rahim Maryam dari siapa? Bukan dari. Kamu paham nggak? Astaga. Kok bukan dari? Dari siapa anak itu berasal? Itu temanmu udah jawab dari Allah tuh. Temanmu sudah jawab. Temanmu sudah jawab. Suruh teman. Debat sama temanmu. Coba tanya sama temanmu. Bro, dari siapa anak itu berasal? Dari siapa anak itu berasal? Ciptaan goblok. Dari siapa? Dari siapa anak itu berasal? Allah yang menciptakan goblok. Dari siapa anak itu berasal? Itu ciptaan. Dari siapa? Bukan dari siapa anak itu berasal? Bukan dari ciptaan. Oh, Ciptaan. dari. Berat saudara-saudara. Oke. Anak itu sebentar. Apakah anak tersebut tiba-tiba datang ada di rahim Maryam tanpa sebab musabab? Loh, itu diciptakan. Ada sebab musababnya enggak? Yang namanya Tuhan. Ya udah, saya nggak nanya diciptakan atau enggak. Saya nggak nanya itu. Dari siapa anak itu? Dari Maryam. Yang menciptakan itu Allah. Dari siapa? Loh, dari Maryam, Bros. Berarti Maryam sendiri yang bikin? Yang Allah yang menciptakan. Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Loh, Maryam. Berarti Dari Maryam Maryam. sendiri yang bikin? Loh, Allah yang Astaga, menciptakan. makasih Bang Obi. Thank you Bang Obi, makasih. Gini, dengarkan saya. Apakah anak tersebut dari Maryam sendiri? Dari Maryam sendiri, tapi Allah yang menciptakan. Maryam tidak berkuasa. Allah Oke. yang berkuasa. Berarti Allah yang menciptakan. bukan Maryam yang membuat anak itu ada di situ, betul? Loh, ya bukan lah. Oke. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya. Dari mana anak itu berasal? Allah yang menciptakan. Dari Allah. Dari Allah setuju? Dari Allah setuju? Allah menciptakan, bukan dari Allah. Dari tidak Allah memiliki- betul. Allah Saya tidak tidak tanya mempunyai diciptakan atau tidak. Begini loh. Saya tidak tanya itu diciptakan atau tidak. Yang saya tanya, anak itu dari siapa? Dari Maryam. Yang Bukan dari menciptakan Allah. itu Bukan dari Allah. Loh. Aku lah bilang sih, Dis. Kamu bisa nggak? Otakmu itu loh. Kok Otakmu bisa kayak kamu katakan dari Maryam bukan dari Allah? Bukan dari Allah? Siapa yang diciptakan? Kamu ngerti nggak? Saya tidak tanya diciptakan atau tidak. Saya tanya dari siapa? Ya itu bulat. Kamu itu bulat. Bulat gimana? Pertanyaan saya. Nih, pertanyaan saya. Ini ada loh, gelas. kalau aku- Sebentar. kalau Ini aku- ada gelas. kalau Sebentar. aku- Sebentar dulu. Ini ada gelas di sini, di atas meja. Alah, Saya kamu itu tanya. dilihat Sebentar. orang. Tenang. Dilihat orang Tenang. baru. Tenang. Kamu Ini yang ada tenang, gelas. tenang, Sebentar, Dis. tenang. Ini ada gelas di depan pintu rumah. Oke? Ada gelas di depan pintu rumah, oke? Nggak penting itu. Lalu Kamu saya itu- tanya, dari kamu mana nggak gelas kalah. ini diciptakan? Dari mana? Diciptakan. Gimana sih? Yang saya tanya dari mana? Dari mana gelas itu? Dari air mani kalau aku jawab. Iya, kalau Dari aku air jawab- maninya siapa? Air maninya siapa? Loh, air mani itu diciptakan di. Air maninya siapa? Kamu bisa menciptakan air mani. Dis? Astaga. Berarti anak yang ada dalam rahim Maryam dari air mani siapa? Loh. Dis. Air Pikir mani saya diciptakan kamu kasih jawaban. harus Kasih dari temanmu. manusia. Sebentar, kasih temanmu yang ngomong coba. Temanmu coba tanyain dia. Tanyain dia. Nggak bisa, Dari siapa, dia Bro? Loh, enggak bisa dia itu. Ya. Aku ya. Oh, depan sama pohon kelapa sana. Ya. Sebentar. Sama pohon sebentar. kelapa, ngomong sama pohon kelapa sana. Jadi pertanyaannya gimana tadi Bang?
Baik, saya ulang lagi Bang ya. Gini Bang. Bang, Maryam itu mengandung, betul? Ya, Oke. ya, betul. Benihnya itu Bang, benihnya yang ada di dalam rahim Maryam itu dari seorang laki-laki atau dari Allah Subhanahu wa taala? Dari mujizat Allah, Bang. Iya, dari siapa? Dari Allah atau dari laki-laki? Mujizat, Bang. Bukan dia Bukan dari Allah. menghamili. Bukan dari Allah. Mujizat, Bang. Iya, mujizat itu dari mana? Seperti contoh kita kembali ke sejarah Adam ya, Bang. Ntar lagi. Bang, jangan muter kemana-mana. Gini, pertanyaan saya, Anda mengatakan itu dari mujizat. Oke, mujizat itu berasal dari siapa? Betul. Semua yang ada di alam ini memang itu atas kuasa Allah, Bang. Dari siapa, Bang? Kuasa Allah. Nah, Kuasa Allah dari siapa? ya Allah. Oke, dari Allah. Baik, dari Allah. Baik. Pertanyaan saya, tenang. Pertanyaan saya. Kalau seorang laki-laki menanamkan benih ke dalam rahim seorang perempuan, maka laki-laki itu disebut sebagai A, bapak dari bayi tersebut, A, B, tetangga dari dari bayi tersebut, C, paman dari jabang bayi tersebut. Maka jawabannya Bagi yang menanamkan benih, Bang. Kalau Bang, ini kan saya ulang lagi Bang ya. Saya ulang lagi. Tolong Abang dengarkan saja. Kalau seorang laki-laki menanamkan benih ke dalam rahim seorang wanita, maka laki-laki tersebut bagi benih itu adalah A, bapaknya, B, tetangganya, C, pamannya. Iya, bapaknya lah. Bapaknya. Kalau laki-laki, Mantap. Bang. Allah itu bukan laki-laki, Bang. Baik. Pertanyaan saya. Nah, Pertanyaan ya. saya, siapa yang menanamkan benih ke dalam rahim Maryam? Menanamkan itulah kuasa dari Allah, Bang. Bukan berarti Oke, siapa itu? Siapa dia? ya kuasa Allah. Siapa? Kuasa Allah itu siapa? Ya Allah. Allah. Baik. Berarti anak tersebut anak dari Allah, betul? Betul, tapi bukan Betul. berarti anak dia. Oke, kalau anak dari Allah, sebentar, tenang. Baik. Ya, Kalau ya, Bang. anak dari Allah di dalam bahasa Inggrisnya adalah son of Allah, betul? Kalau dalam bahasa Ibraninya ben Elohim, anak daripada Elohim. Bahasa Arabnya Isa bin siapa? Tidak bisa kata Macet. bin dia. Macet. Kalau ngaji itu, Bang. Susah ini, udah susah berat Bang. Bang, saya tanya dulu sama Anda. Isa anak dari Allah, Anda sudah setuju? Berarti di dalam bahasa Arabnya Isa bin siapa? Bin siapa? Tidak ada binnya. Astaga. Memang berat ini, berat. Atau gini saja Bang. Jangankan Isa. Jangan bisa. Dengar dulu, Bang. Jangankan Isa. Mana? Adam saja tanpa ayah, tanpa ibu bisa Allah ciptakan. Apalagi Ya, hanya kita tidak bahas Adam, Bang. Kita membahas Isa. Isa itu dari siapa, Bang? Hasilnya dari anak dari siapa dia? Anda tadi sudah mengiyakan anak dari Allah, betul? izin kuasa Allah. Bukan berarti anak Allah. Nah, perlu Abang apakan? Ya, Kalau nama- begini Bang. Kalau begitu besok, kalau istri Anda hamil, Anda yang menanam benih di situ, kalau dibilang sama dokter, "Pak, ini anak bin siapa?" Jangan bilang bin saya, itu adalah kuasa Allah. Tolong, jangan buat anak itu bin saya ya, jangan. Gitu aja Bang bilang Bang. Besok ke rumah sakit, tolong anak-anak yang lahir dari wanita-wanita muslimah jangan dibilang bin bapaknya. Ya, bilang saja itu kuasa daripada Allah. Setuju? Kita masih menyamai Allah dengan manusia. Masih Bang, menyamakan kita Allah tidak dengan- bicara menyamai.
Kita berbicara Isa ini anak dari siapa? Tadi Anda sudah iakan anak dari Allah, betul? Kuasa Allah, bukan berarti anak dia, Bang. Jangankan siapa Maryam hamil, sedangkan Adam saja tanpa ayah dan ibu bisa Ya, diciptakan. berarti anak tersebut anak dari siapa? Bukan berarti anak dia, kuasa atas izin Allah. Kalau nama anak itu berhubungan dia, Bang. Oke, berarti siapa yang buat benih ada di situ? Kuasa Allah. Kuasa Allah itu siapa? Ya Allah kuasa dia, bukan Ya berarti sudah, anak dari Allah. Mau diputar-putar lagi. Oke, sekarang pertanyaannya begini, Bang. Adam sama Hawa berarti asalnya Allah. Kalau Oke. kita pikir Saya mau tanya sama Anda, Bang. Saya mau tanya sama Anda. Perhatikan ya, Bang Iya. ya. Pertanyaan saya Iya. sederhana. Kalau misalnya Allah itu punya anak. Misal nih, Allah punya anak. Misal Allah punya anak. Ya kalau misal. Apakah Anda akan menyembahnya? Oh tidak. Karena ada yang lebih tinggi lagi, Bang. Sama dengan presiden. Berat. Baik. Ya. Ya. Pak, saya akan tunjukkan ya. Hmm. Saya akan tunjukkan di dalam. Anda punya Quran nggak di situ, Bang? Oh, nggak ada pula, Bang. Apa tuh, Bang? Kalau Anda nggak punya Quran, gimana saya mau ngomong bahas omongan Anda ini? Ya, coba Bang bapakan dulu. Oke, baik. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Baik. Saya akan tunjukkan satu ayat kepada Anda ya. Tadi Anda mengatakan kalau Allah itu punya anak, Anda tidak mau menyembahnya ya. Saya tunjukkan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 81 ya Bang ya. Tapi saya konfirmasi dulu Bang, sekali lagi Bang. Kalau Allah punya anak, ulangi lagi, Anda tidak mau menyembahnya? Tidak, saya hanya menyembah kepada Allah. Baik. Tetapi kalau Allah punya anak, apakah yang akan Muhammad akan menyembahnya enggak? Tidak. Baik. Ini tanda bahwa orang Islam itu enggak ngerti Al-Quran. Baik, tenang Bang, tenang. Saya balikin dulu kamera saya. Anda lihat ini Al-Quran bukan? Ya. Oke? Lihat Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 81? Ya, nampak. Baik. Az-Zukhruf ayat 81. Saya bacakan. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Az-Zukhruf 81. Sabar ya teman-teman ya. Karena ada terjemahannya ini beda-beda teman-teman. Padahal di sini jelas menyembah. Sebentar ya. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Oke nih, ini terjemahan yang masih yang benar karena terjemahan yang lain udah diganti nih. Oke, kelihatan Bang? Coba baca Bang. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang yang pertama menyembah anak itu. Oke, baik. Tadi Anda katakan, kalau Allah punya anak, Muhammad tidak mau menyembah anak itu. Menurut Al-Quran, kalau Allah punya anak, Muhammad akan menyembahnya enggak? Itu tidak rata. Bang, coba saya tanya sama Anda. Kalau Allah punya anak, seorang Muhammad, Bang, tenang. Coba. Oke. Kalau Allah punya anak, benarkah Muhammad akan menyembah anak itu?
kalau Allah memerintahkan. Astaga. Pokoknya teman-teman, ini yang disebut dengan argumen-argumen traumatik, teman-teman. Kalau mengiyakan Edis nanti takut nanti, Bang, jangan mengiyakan saya, iyakan saja Al-Qur'an. Coba menurut Quran. Iya, Bang, tenang, Bang, tenang. Kalau Allah punya anak, benarkah Muhammad akan menyembah anak itu? Tidak, kecuali Oke, ada perintah. baca ayat ini. Baca ayat ini. Baca ayat ini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang yang pertama yang menyembah. Katakanlah wahai Muhammad, katanya. Memang sudah mulai pusing-pusing dia. Sudah mulai. Bang, bahkan dia yang mengatakan dialah orang yang pertama akan menyembah anak itu, betul tidak? Itu perintah dari Allah. Memang pening kalau ngomong sama mereka ini. Bang, ini jelas loh dikatakan jika Allah jika Tuhan Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang yang pertama menyembah anak itu. Berarti kalau Allah punya anak akan disembah nggak oleh Muhammad? Tapi Allah buktinya kan gak punya anak. Pertanyaannya, apakah kalau Allah punya anak akan disembah nggak? Itu kan seandainya. Iya, tak bilang kan seandainya, Bang. Jika seandainya Allah punya anak, maka anak tersebut akan disembah oleh Muhammad, betul? Kalau perintah dari Allah, wahai Muhammad, sembahlah anakku. Iya, Bang. Ngomong sama pohon kelapa sana, Bang. Ngomong sama pohon kelapa sana, sama pohon kelapa.